Perempuan asal Malang ini pernah menjadi korban penyiksaan majikan selama bekerja di Amerika. Berhasil lolos, ia kini aktif mengkampanyekan anti perdagangan manusia. Bahkan ikut meramaikan ajang kampanye calon presiden Amerika. Imamatul Maisaro. Although many of you know me. Imamatul Maisaro, perempuan yang pernah putus sekolah asal Malang, Jawa Timur, menjadi salah satu penasihat Presiden Amerika Serikat bersama Sandra Wawaruntu. Namanya mulai dikenal luas saat menyampaikan kisah hidupnya dalam ajang kampanye calon presiden Amerika Hillary Clinton. Dia pergi ke Los Angeles, Amerika Serikat pertama kali pada 1997 sebagai pekerja migran dan diiming-imingi gaji $150 per bulan. Awalnya Ima ditawari bekerja sebagai pengasuh anak, namun setiba di Amerika dia malah dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Selama 2 tahun bekerja, Ima sering disiksa karena kesalahan ringan. Dia juga bekerja setiap hari selama 12 hingga 18 jam dan tak pernah digaji. Ima berhasil menyelamatkan diri setelah mengirimkan pesan rahasia dan mendapat bantuan dari tetangga majikannya. Kini dia memilih melawan dengan bergabung bersama organisasi Mentari yang mengadvokasi hak-hak para korban perdagangan manusia di Amerika dan Indonesia. Telah hadir di studio Mata Najwa, Imamatul Maisaro. Mbak Ima, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya akan meminta juga Mbak Ima bercerita ke kami untuk yang masih belum tahu persis bagaimana jalan hidup Mbak Ima. Ketika berangkat ke Amerika, usia Mbak Ima tadi disebutkan baru 17 tahun. Iya, betul. Apa yang mendorong Mbak Ima tiba-tiba mau ke Amerika waktu itu? Jadi sebagai anak yang pertama, perempuan pertama, saya merasa harus menuruti orang tua. Jadi saya mau aja dijodohkan dengan laki-laki yang saya tidak kenal dan dia berumur 12 tahun lebih tua dari saya. Saya itu merasa malu dengan keluarga, merasa malu dengan tetangga. Terus saya nekat untuk bekerja ke luar negeri. Karena saya tidak pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Jadi saya harus latihan kerja dengan keluarga di Malang. Dan keluarga di Malang ini punya saudara sepupu yang tinggal di Amerika. Waktu itu membutuhkan pengasuh untuk bayi dia karena dia mau melahirkan. Kapan ketika Mbak Ima kemudian sampai di Amerika, apakah langsung mendapatkan berbagai perlakuan tidak enak itu? Tidak juga, awalnya selama 1 minggu saya itu kayak latihan kerja ya, bagaimana cara membersihkan kaca, bagaimana cara membersihkan meja yang dari kayu, bagaimana cara mengganti diaper gitu kan, saya tidak tahu. Jadi selama seminggu ini saya tinggal di rumah yang menawarkan pekerjaan ke saya ini. Okay. Terus seminggu kemudian ada keluarga yang datang menjemput saya. Waktu itu saya nggak tahu ya transaksinya bagaimana. Sekarang saya sebagai aktivis, saya tahu bahwa saya itu dijual ke keluarga ini. Terus saya dibawa pulang. Mbak Ima tahu waktu itu berapa harga Mbak Ima ketika dijual? Saya tidak tahu karena saya dijanjikan bekerja ke Amerika itu saya tidak membayar 1.000 pun. 100 pun saya tidak membayar. Waktu itu kontrak saya harus bekerja 2 tahun. Dengan gaji? Dengan gaji $150 per bulan. Oke. Ya. Kemudian ketika sampai di rumah keluarga ini, perlakuannya seperti apa? Jadi lama-lama itu majikan agak jahat ya. Kalau misalnya sesuatu yang saya kerjakan tidak bersih atau tidak sesuai dengan yang dia mau, dia itu mulai teriak-teriak, mulai memanggil saya yang nggak enak lah. Terus lama-lama mulai mukul, mulai melempar sesuatu ke saya. Gaji juga tidak dikasih. Menurut majikan saya,
gaji saya itu mau dikumpulkan, kalau udah 2 tahun, kalau saya mau pulang, baru mau dikasihkan. Yang memukuli dua-duanya majikan perempuan dan laki-laki? Majikan perempuan saja. Majikan perempuan saja? Iya. Seberapa jauh pukulan-pukulan itu diterima, Mbak? Ya kadang parah, kadang tidak ya. Separah-parahnya itu sampai saya harus dibawa ke rumah sakit untuk menjahit kepala saya. Mbak Ima akhirnya kemudian ditolong oleh tetangga. Iya. Seperti apa itu ceritanya? Itu karena saya tidak kuat lagi ya, selama 3 tahun saya dianiaya. Jadi akhirnya saya menulis surat ke tetangga sebelah. Waktu itu bahasa Inggris saya masih ini ya, nggak banyak, cuma nulis suratnya itu please help me. Dalam perjalanannya kemudian kita tahu Mbak Ima juga Mbak Sandra sekarang justru aktif di berbagai lembaga yang mengkampanyekan awareness terhadap human trafficking. Saya ingin ke Mbak Ima, sempat heboh ketika Anda berbicara di konvensi Partai Demokrat. Iya. Kita lihat cuplikannya momen ketika seorang Ima Matul Maisaroh ini bicara di depan konvensi Partai Demokrat. Hillary Clinton was fighting to end modern slavery. I have hope, especially that Hillary Clinton is becoming president. As a survivor and an advocate, I have hope that we can end human trafficking. Thank you. Bisa sampai di titik itu, di titik di mana Anda berdiri di depan ribuan orang, di ajang paling prestisius di Amerika Serikat, dan Anda berbicara sebagai Ima Matul Maisaroh. Anda sebutkan Anda orang dari Indonesia, dan Anda berbicara untuk Hillary Clinton. Bagaimana prosesnya sampai ke titik itu? Saya meskipun berbicara dalam kampanye Democratic Convention, saya tidak ikut-ikutan sebagai kampanye ya. Cuma waktu itu saya diundang untuk berbicara tentang perdagangan manusia dalam konvensi ini. Tapi terus lama-lama saya bilang sama orang-orang di kantor, di tempat kerjaan saya, jadi mereka itu semangat sekali. Mbak Sandra, Anda juga dan Mbak Ima menjadi advisor Presiden Obama. Bagaimana bisa jadi advisor Presiden Amerika Serikat? Jadi bulan Agustus tahun lalu saya pulang ke Indonesia karena saya ada pekerjaan di Indonesia. Kembali bulan 9 September saya di email oleh yang tidak saya kenal, emailnya unknown begitu ya. Lalu saya balas siapa ini gitu. Dari White House, apa lagi ini begitu kan. Lalu dia minta untuk interview. Jadi saya setengah iya, setengah enggak percaya ya, karena banyak penipuan. Saya sudah ditipu, jadi saya nggak langsung begitu saja gitu. Lalu sesudah saya bicara, loh emailnya kok ganti pemerintahan, emailnya sesudah saya jawab. Oke. Lalu saya diselidiki latar belakang saya, lalu semua tentang saya diselidiki sampai pajak saya, income saya. Lalu apa yang saya kerjakan di Indonesia. Oke. Jadi proses untuk menjadi advisor panjang, Presiden panjang sekali. Dan apa namanya tidak mudah begitu ya. Tidak mudah. Kita lihat cuplikan ketika Mbak Sandra Wawaruntu melakukan advokasi di Amerika berikut ini. One of the best ways to prevent human trafficking is through education and awareness. I urge Congress to invest in supporting and encouraging countries to implement programs that will make people more aware and will help them question whether a job opportunity is legitimate or the work of criminal labor recruiter like the one I met in Indonesia. Itu bagian kecil cuplikan dari berbagai hal yang Anda berdua lakukan di Amerika. Saya ingin tahu spesifiknya yang Anda lakukan kalau kita bicara tentang korban trafficking yang mungkin saja masih ada dari Indonesia. Apakah misalnya perwakilan negara kita di sana sudah melakukan bagiannya untuk membantu? Kasus lain adalah ada 3 korban juga yang ditolong juga tidak mempunyai paspor.
datang juga ke konsulat untuk minta bantuan. Sampai yayasan itu menunggu, finally dikasih juga. Oke. Jadi kenapa kita mesti mengalami kesulitan begitu, sedangkan kita ini WNI loh, gitu. Jadi yang Anda lihat masih jauh dari apa yang dibutuhkan. Begitu, betul sekali. Baik, itu Dan yang ada di Amerika, itu yang Anda lihat yang ada sendiri? di New York dan juga di Washington DC. Di 2 tempat itu? Di Washington DC ada kasus juga bahwa kasus yang tadi di New York itu bahwa klien kami ini ditraffic oleh diplomat yang bekerja di PT RI. Jadi bahkan pelakunya diplomat, Iya, orang Indonesia? betul Mbak Nana. Jadi ini kasus yang pertama. Yang kedua adalah kasus di mana dia adalah korban perdagangan dari Middle East. Jadi dia sudah diperjualbelikan selama tahunan. Dia tidak bisa pulang ke Indonesia, tapi dibawa ke Washington DC. Lalu dia kabur. Dia datang ke kedutaan untuk minta tolong. Ternyata sudah jatuh ketimpa tangga pula. Jadi dia malah diperdagangkan oleh pegawai yang ada di kedutaan di Washington DC. Anda sudah melaporkan ini? Jadi dia sudah ditolong, tapi kasusnya kita sedang garap. Saya dan Ima, penyintas, kami ingin sekali melihat adanya perubahan. Saya tidak ingin menanggapi terlalu jauh mengenai mengapa Sandra Waworuntu tidak mendapatkan pelayanan yang diharapkan dari dalam kasus trafficking dari KJRI New York pada tahun 2001 tersebut. Karena antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2016, 16 tahun sudah begitu banyak perubahan, termasuk perubahan dalam bagaimana kita menyikapi korban perdagangan manusia. Bahkan saat ini pemerintah sudah menjadikan perlindungan WNI di luar negeri, termasuk WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri sebagai salah satu prioritas dari politik luar negeri. Dan itu sangat tegas baik di Nawacita maupun di dalam prioritas kebijakan luar negeri Menteri Luar Negeri. Memang banyak orang-orang yang mengalami eksploitasi yang menunjukkan indikasi bahwa dia korban perdagangan manusia. Tapi saya kira kita harus elaborasi, kita harus dalami kasus per kasus. Jadi kalau memang ada dugaan kuat atau ada bukti bahwa seseorang diplomat kita terlibat, apa bentuk keterlibatannya di dalam human trafficking, kalau itu dilaporkan ke kita, pasti kita akan berikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau meninggal di laut kemudian? Kemudian itu kalau tidak tahu orang itu buang di laut. Dibuang di laut? Dibuang di laut.